Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Teresia Dujanti Surbakti. Saya mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi Universitas Kristen Duta Wacana dengan NIM 72200380. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah jaringan komputer dengan materi Wired and Wireless Connection. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi, pada praktikum kali ini terdapat 5 part yang akan kita lakukan, dan pada setiap partnya memiliki jumlah step yang berbeda. Jadi langsung saja kita melakukan ke part pertama, yaitu connect to the cloud. Pada part pertama ini terdapat 2 step di dalamnya. Jadi yang step pertama adalah connect the cloud to router 0. Jadi, pertama-tama kita harus klik the orange lightning, kita pada bagian kiri bawah, kita pilih simbol petir ini, kemudian di sini ditampilkan kabel-kabel, berbagai jenis kabel yang nantinya dapat kita gunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di sini. Kemudian kita langsung saja mengkonekkan router 0 dengan cloud-nya. Dan jenis kabel yang digunakan adalah super straight through. Jadi kita pilih yang super straight through di sini, nanti ada keterangannya di bawah sini. Kemudian kita klik dari router ke cloud, seperti yang ada pada langkah-langkah di sini. Kita pilih router 0, fast ethernet 00, kemudian kita tujukan ke cloud, ethernet 6. Tampak di sini jika ada simbol segitiga berwarna hijau, berarti menandakan kabel yang kita gunakan itu sudah benar dan perangkat-perangkat yang kita hubungkan ini sudah terhubung dengan benar. Selanjutnya, kita masuk ke step kedua, yaitu connect the cloud to cable modem. Jadi kita nanti akan menghubungkan cloud ini ke kabel modem ini. Pertama, kita pilih kabel koaksial karena pada bagian cloud-nya kita nanti akan memilih koaksial 7, jadi kita pilih kabel koaksial. Kabel koaksial itu yang ini. Ya, kita klik dari cloud ini, kemudian kita pilih koaksial 7, kemudian kita gabungkan ke kabel modem ini. Kita pilih yang port 0. Ini seperti sebelumnya, kabel yang kita pakai sudah ada segitiga warna hijau, jadi kedua perangkat ini sudah terhubung dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke part kedua, yaitu connect router 0. Dalam part ini terdapat 3 step di dalamnya, jadi kita langsung aja ke step pertama, yaitu connect router 0 to router 1. Pada part ini, kita akan menggunakan kabel serial DCI. Karena nantinya kita akan mengonek dari router 0 serial ke router 1 juga serial. Kemudian kita pilih router 0, serial 0, _00. Kemudian kita ke router 1, serial 00 juga. Dapat dilihat juga kalau ini penggunaan kabel sudah benar, sehingga router 1 dan router 0 dapat terhubung dengan baik. Kemudian kita masuk ke part kedua, ke step kedua, yaitu connect router 0 to net ACAT.PKA. Kita nantinya akan mengkonekkan router ini dengan
dengan NetAcad ini. Kabel yang kita gunakan adalah Super Crossover. Jadi, ini kita pilih yang ini. Kita pilih dari router Fast Ethernet 01 seperti yang pada langkah-langkah di sini. Kemudian kita gabungkan ke NetAcad ini, kita pilih Fast Ethernet 0. Dapat dilihat, kedua perangkat ini sudah terkonekkan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke step ketiga, yaitu connect router 0 to the configuration terminal. Jadi, kita akan mengkonekkan router 0 ke configuration terminal. Ini, sebelah sini. Kemudian, penghubung atau kabel yang akan kita gunakan adalah konsol. Jadi ini kabel konsol. Kemudian kita klik router 0. Kita pilih yang konsol. Kemudian kita hubungkan ke configuration terminal. Kemudian kita pilih yang RS232 ini. Ini sudah terhubung tandanya. Kemudian part 2 sudah selesai. Kita masuk ke part ketiga. Di part ketiga ini hanya ada 3 step. Jadi kita langsung saja ke step pertama, yaitu connect router 1 to switch. Jadi nanti kita akan menghubungkan router 1 ini ke switch. Jadi untuk mengkonekkan router 1 dan switch ini kita menggunakan kabel fiber yang itu tadi. Kemudian kita klik routernya, kemudian kita pilih Fast Ethernet 10. Kemudian kita langsung hubungkan saja ke switch. Kita klik, kita pilih Fast Ethernet yang 01. Dapat terlihat ini tandanya tuh sedang menghubungkan kalau ada orange-nya gitu. Nanti kabel ini sama aja akan ada segitiga hijaunya di keduanya. Berarti sudah terhubung. Kemudian kita bisa lanjut saja ke step kedua, yaitu connect cable modem to wireless router. Kabel modem to wireless router, kita menggunakan kabel yang super straight through lagi. Kemudian kita konekkan kepada kabel modem pada port 1. Kemudian kita langsung hubungkan ke wireless router. Kita pilih yang internet. Sudah terhubung. Oh ya, untuk yang tadi router 1 dan switch, dapat kita lihat tadi yang bulatan orange sudah berganti jadi segitiga hijau, berarti sudah terhubung. Kemudian kita bisa lanjut ke step ketiga, connect wireless router to family PC. Jadi dari wireless router ini akan kita konekkan ke family PC. Kabel yang kita gunakan adalah super straight lagi. Kemudian kita klik dari sini, kita pilih Ethernet 1. Kemudian kita sambungkan ke family PC, kita pilih Fast Ethernet 0. Sama kayak yang dari router ke switch tadi, ada bulatan orange, itu tandanya mereka sedang menghubungkan. Jadi kita bisa lanjut saja ke part yang selanjutnya. Pada part 4 adalah verify connection. Jadi pada part ini terdapat 3 step sama seperti lainnya. Pada step pertama adalah test the connection from family PC to NetAcad PKA. Jadi pertama kita open family PC-nya, kita klik. Kemudian kita pilih yang desktop ini. Kemudian kita pilih command prompt-nya.
kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan netACAD.pka ini langsung ke sini, kita ketikkan. Jadi tadi setelah kita masukkan ping netACAD.pka ini akan keluar seperti ini. Kemudian kita akan membuka web browser dan memasukkan web address-nya seperti yang ada pada langkah-langkah ini. Ini kita minimize saja, kemudian kita family, pilih PC, kita pilih desktop, kita close, kita pilih yang web browser. Kemudian kita masukkan alamat address-nya di sini. Oke. Kemudian kita klik go. Jadi ini tandanya sudah terhubung. Kemudian kita minimize saja. Setelah itu, kita melakukan step kedua, yaitu ping the switch. Ping the switch from home PC. Jadi kita klik home PC-nya. Kita klik home PC-nya. Kemudian kita sama seperti tadi, kita pilih desktop. Kemudian kita masukkan ke command prompt-nya. Kemudian kita ping the switch IP. Jadi tadi kita masukkan ping, kita melakukan ping pada switch melalui home PC. Yang IP address-nya dapat kita lihat pada tabel ini. IP address switch adalah ini. Kemudian ini dapat kita lihat kalau ping-nya tersebut sudah dikirimkan gitu ke switch-nya. Sehingga kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu step ketiga. Step ketiga adalah open router null from configuration terminal. Jadi kita klik configuration terminal, kemudian kita pilih jadi tadi kita klik configuration terminal, kemudian kita pilih terminal pada bagian desktop, kemudian kita setelah terbuka seperti ini, kita klik OK, kemudian pada bagian ini kita klik enter untuk router 0, kemudian kita tadi setelah kita melakukan enter, akan muncul router 0, terus kita klik show IP interface brief, sehingga nanti dapat dilihat status antarmuka dari router 0 ini. Selanjutnya kita masuk ke part kelima, yaitu examine the physical topology. Jadi, pada Cisco Packet Tracer ini, kita tuh
dapat melihat physical workspace sama kita dapat melihat logical workspace. Yang sedang kita lihat sekarang ini itu adalah logical workspace, sedangkan untuk physical workspace-nya dapat kita lihat dengan mengklik ini langsung atau menggunakan Shift P. Klik Shift P. Kemudian kita dapat melakukan step pertama pada part kelima, yaitu Examine the Cloud. Jadi, pada part ini, kita akan melihat dalam cloud itu ada apa saja. Jadi pertama kita klik icon Home City ini. Jadi di sini kita dapat melihat secara detail, lebih mendalam gitu. Kemudian kita klik cloud icon. Kemudian kita pilih cloud icon tadi, terus dapat dilihat kalau di sini itu sudah bentuk dari cloud-nya. Di dalam cloud itu seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan pada bagian C, berapa banyak kabel yang terhubung pada saklar terhubung ke saklar irak biru? Jawabannya adalah 2 kabel. Jadi ini dan ini. Selanjutnya, kita dapat lanjut ke step kedua, yaitu examine the primary network. Kita pick saja. Kemudian kita pilih ke primary network. Kemudian di sini dapat kita lihat bentuk dari primary network-nya. Kemudian kita dapat menjawab pertanyaan pada bagian A, yaitu apa yang terletak, what is located on the table to the right of the blue rack. Jadi, yang terletak itu adalah configuration-nya. Ini yang terletak on the table adalah configuration-nya. Kemudian, kita kembali lagi. Kita lanjut ke step ketiga, yaitu examine the secondary network. Kita klik icon secondary network-nya. Kemudian, pertanyaannya, why are there 2 orange cable connected to each device? Kita lihat dulu. Dan jawabannya adalah orange cable tersebut merupakan fiber cable yang terhubung lebih awal. Kemudian kita kembali lagi dan kita melakukan step yang terakhir, yaitu examine the home network. Kemudian kita klik home network. Untuk pertanyaannya, why is there no rack to hold the equipment? Jawabannya adalah karena home network merupakan jaringan rumah, jadi di dalamnya itu nggak punya raknya. Kemudian kita kembali lagi dan kita kembali ke logical workspace. Dapat terlihat di sini semua perangkat sudah terhubung dan di bagian langkah-langkah ini kita dapat melihat bahwa yang praktikum yang kita lakukan itu sudah komplit 100%. Sekian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.